Gue Dava Esfalana dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nama saya Andika Dharma, jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama gue Nabila Syahla dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nama gue Habib Meza Ahmad dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional. Nama gue Karisma Rizky Karamawati, biasa dipanggil Karis, dari jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Film yang bagus, yang mempunyai skrip bagus, acting pemainnya bagus, dan sinematografi yang bagus. Genre action, sama ribut-ribut bagus, berantem-berantem. Film bagus yang menurut gue itu yang udah pasti plotnya itu yang harus bikin mind blowing ya. Sama case-nya itu harus cocok sama skenarionya, naskah skenarionya. Menurut saya film yang bagus itu yang pasti ceritanya yang rapi, penulisan yang bagus, dan juga sinematografinya yang mantap. Film yang bagus menurut aku itu yang jelas acting dari aktornya sendiri, yang bisa membawakan karakter yang sedang dimainkan, terus sama plot ceritanya. Jadi dua aspek itu saling nyatu gitu, nggak terlihat pecah. Ada beberapa yang pastinya ada di belakang saya ini poster-posternya, yaitu ada Mencuri Raden Saleh, Bebas, dan Dua Garis Biru. Mencuri Raden Saleh itu mempunyai cerita yang kompleks, tapi tidak terbata-bata dalam menyusun ceritanya. Untuk Bebas itu, nostalgia yang ada di filmnya itu membuat kita jadi lebih mengenang masa lalu lagi, dan itu nggak bosan untuk ditonton. Kalau untuk Dua Garis Biru itu edukasi yang menarik banget untuk kita nonton. Kalau menurut saya sih The Night Come For Us itu keren banget, sumpah. Ya bintang 5 lah kalau buat yang lainnya. Karena koreografinya bagus, terus karena saya suka film yang berantem-berantem, itu paling keren. Dari banyaknya film Indonesia, contohnya kayak Laskar Pelangi, The Raid, yang paling gue suka itu film Batas. Itu paling keren karena yang main Bang Chandra. Sama Serigala Terakhir. Itu genrenya emang bener-bener jarang banget ada di Indonesia. Serigala Terakhir itu menurut gue emang bener-bener plotnya itu plot twist banget. Kalian wajib nonton. Menurut saya sih, di Indonesia kan udah dibikin banyak film yang bagus ya. Tapi yang sering saya ingat-ingat tuh, yang satu Cek Toko Sebelah, Imperfect, sama Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kenapa? Karena kalau misalnya Cek Toko Sebelah itu build karakternya tuh bagus banget. Dia bisa menyelesaikan 3 konflik dari 3 orang dengan bagus. Terus juga kalau misalnya Imperfect dan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tuh, dia mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, kayak jangan insecure, dan juga keluarga itu penting. Menurut aku itu Mencuri Raden Saleh sama Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Terus alasannya itu kalau Mencuri Raden Saleh kayak ceritanya itu baru aku temui gitu, dan chemistry antar pemainnya juga bagus. Dan untuk Rembulan Tenggelam di Wajahmu sendiri itu ceritanya kan tentang nilai-nilai kehidupan, dan itu cukup relate sama kehidupan kita gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Darwin Mahesa. Saya Direktur Cream of Pictures dan juga sutradara film. Ya, jika saya melihat dan membaca perkembangan sejarah perfilman di Indonesia, tahun 2000 adalah film tahun-tahun kebangkitan dari perfilman Indonesia ya. Seperti terdapat film Petualangan Sherina, kemudian juga di tahun 2007 yang saya lihat bahwa terdapat film Ayat-Ayat Cinta dan juga Laskar Pelangi. Nah, tahun 2007 merupakan salah satu kebangkitan film Indonesia, di mana saat itu Ayat-Ayat Cinta mengungguli bioskop-bioskop yang ada di Indonesia dan juga mempengaruhi produksi-produksi film yang ada di dalam negeri. Nah, tahun 2008 saat itu Laskar Pelangi juga memang menyusul dan memang mengungguli juga perfilman nasional ya. Sehingga banyak sekali film-film di Indonesia yang memang cukup bagus, cukup banyak, dan mulai banyak produktivitas sejak tahun 2008 hingga tahun 2015.
Nah, tahun 2007 juga merupakan salah satu inspirasi saya untuk membuat film pertama kali saat itu. Nah, di tahun 2016, tahun 2017, Indonesia ini semakin mulai bangkit sekali dalam memproduksi film-film yang cukup berkualitas. Namun sangat disayangkan ketika sedang bangkit di tahun 2019 dan mencapai puncaknya terdapat pandemi sehingga akhirnya film Indonesia harus turun down lagi gitu. Tapi saya cukup merasa bersyukur ketika orang-orang Indonesia haus untuk menonton film di bioskop tahun 2022 sejak diberlakukannya dan dibukanya bioskop setelah pandemi, terdapat film KKN Desa Penari yang mencapai 9 juta penonton dan itu merupakan salah satu sejarah terbesar di Indonesia. Mungkin mencapai 10 juta penonton ya saat ini. Ya. Terkait dengan upaya sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan oleh para produser yang ada di Indonesia, oleh para pembuat film yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu meningkatkan kualitas. Kita lihat bahwa tahun 2000 sampai tahun 2019, tentu kualitas film Indonesia ini sudah sangat meningkat secara drastis. Dulu mungkin produksi film sangat sulit menggunakan pita seluloid, tapi sekarang sudah cukup mudah dengan digital dan itu juga mempengaruhi kualitas film yang sangat bagus sekali ya untuk di perfilman di Indonesia. Nah kemudian produser-produser dan juga pembuat-pembuat film yang ada di Indonesia ini tak kalah kehabisan ide untuk mencari-cari cerita sebagai nilai jual yang bisa disaksikan oleh masyarakat, seperti mengangkat isu-isu yang sangat terkenal ya, isu-isu yang sangat populer di masyarakat, kemudian juga dia memproduksi cerita itu dan juga diadaptasi ke dalam film sehingga akhirnya banyak penonton yang penasaran gitu. Contohnya seperti film KKN Desa Penari ya, kita lihat bahwa itu sangat viral di Twitter dan dari situlah masyarakat mulai membicarakan apa sih ini KKN, bagaimana sih filmnya. Nah ketika produser mengangkat film itu langsung boom, penonton makin penasaran, terlebih ditunda-tunda hari penayangannya dan saat penayangannya itu langsung wah udah 9 juta penonton dan itu merupakan satu keuntungan ya, maksudnya kebanggaan bahwa penonton Indonesia ternyata bisa menonton sebanyak itu. Karena kalau kita lihat penonton Indonesia, masyarakat Indonesia ini memang masih suka dengan film-film luar ya. Karena itulah kita sebagai sineas, kita sebagai filmmaker harus meningkatkan skill, kapasitas, harus meningkatkan kualitas perfilman Indonesia agar bisa ditonton dan juga menjadi tuan di rumah sendiri. Sudah pasti kita lihat baru-baru ini ada film Yuni ya yang settingnya di Serang Banten ya kan. Ada film Marlina ya kan yang settingnya juga di negara timur di timur ya di Indonesia, timur Indonesia. Itu menjuarai beberapa platform-platform festival yang ada di luar negeri di dunia begitu ya. Dan ini menjadi salah satu upaya kita juga ya sebagai sineas Indonesia bahwa perfilman Indonesia ini nggak kalah dengan negara-negara lain gitu, dan sudah tentu dengan banyaknya penghargaan-penghargaan yang diraih oleh beberapa teman-teman sineas film yang ada di Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia ini nggak kalah loh bagusnya dengan produksi film luar negeri gitu. Indonesia ini sudah cukup memiliki satu industri film yang sangat luar biasa. Terlebih Indonesia memiliki banyak sekali budaya kearifan lokal yang bisa diangkat oleh sineas film untuk dijadikan sebuah produksi film dan bisa ditayangkan di beberapa negara. Ya, saya Darul Mahesa mengucapkan selamat Hari Film Nasional. Semoga masyarakat Indonesia terus bisa menonton film-film Indonesia. Dukung terus film Indonesia. Selamat Hari Film Nasional, semoga film-film Indonesia bisa lebih bermacam-macam lagi genre, tidak hanya satu genre yang fokus, tapi juga banyak genre dan juga edukasi dalam perfilman itu. Selamat Hari Film Nasional. Semoga film-film Indonesia itu lebih menjadi mendunia ya, dikenal-kenal sama yang luar negeri. Selamat Hari Film Indonesia, semoga film Indonesia makin didorong lagi sama pemerintah Indonesia. Selamat Hari Film Nasional. Semoga film Indonesia semakin maju, semakin banyak film yang
dibuat dan bisa dilirik oleh seluruh dunia. Selamat Hari Film Nasional. Harapan aku untuk film nasional kedepannya semoga semakin berkembang, mendapatkan banyak cinta dan diterima oleh dunia, meluas mendunia gitu.